OBB, obrolan bapak-bapak. Didengar ibu-ibu. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 941 FM, Your City Guide Radio. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di momentum spesial. Yang Fitri juga. Ya, jadi di momentum Idul Adha. Ya, Ada yang sudah ada yang merayakan. sudah per hari ini, Ya, ada yang baru besok. Gitu Ada ya. yang sudah motong hari ini, ada yang baru besok. Ya. Ada Tapi yang sudah motongnya itu sampai tanggal 25 kalau Iya. nggak salah ya. Hari tasreknya Iya, kan 3 hari. ada pestanya sudah hari ini, saat ini. Ada yang baru besok. Ada yang hari ini masih puasa. Gitu. Tapi sudah berbuka kan? Sudah, tadi sudah. maghrib. Sudah Kan? memikirkan kira-kira besok mau dibuat apa itu daging-daging Iya. kiriman itu. Kira-kira dapat daging apa enggak gitu? Kalau orang kan dapat daging enggak? Kira-kira? Pasti. Pasti ya. Tapi juga heran Tapi sebenarnya. enggak harus duafa ya? Iya. Apa masuk termasuk? Ya enggak lah. Enggak kan? Tapi itu sudah jadi kayak Tradisi. iya, jadi semuanya dapat lah. Semuanya Gitu. dapat. Meskipun nggak harus juga sebenarnya kan ya. Iya. Tapi masa mau dikembalikan? Sudah, namanya diberi ya, udah dikasih. Iya. Nah, tapi karena semuanya dikasih tadi, Hmm. kadang ya namanya daging ini, siapa sih nggak suka daging meskipun ada gitu. Iya. Tapi rata-rata orang suka daging. Iya, Makan daging itu adalah makanan mewah. mewah. Daging merah terutama daging sapi, daging kambing ya iya, kan. iya. Meskipun kalau beli sendiri ya bisa lah ya kan. Bisa. Kita bisa mengadakan pesta daging tiap hari sebenarnya. Betul. Tapi kalau ini pemberian, momennya pas ya kan, ada vibes-nya pas. Wah, itu jadi seperti wah ini ditunggu-tunggu gitu kan. Biasanya kalau dapatnya banyak, saudara-saudara pada diundangin semuanya nih, Iya. diajak nyate bareng, Iya. ya diajak bakar-bakar barbekyuan bareng gitu, Aduh. menikmati apa daging kurban. Daging kurban. Padahal mungkin tadi paginya sudah ya bantu-bantu lah motong Iya, ya kan iya. meskipun motongnya paling ya besar kecil nggak sama semua. Nah, ini macam-macam olahan makanan kan banyak ya. Iya. Tidak hanya misalnya sate atau apa, Oh, ada banyak juga banget. bisa dibuat rendang. Iya. Iya. Kalau di tempat saya itu kadang jadi jam 9 sudah dipotong, nanti jam 10 setengah 11 itu udah keluar itu
Jadi buat menunya. buat dibagi-bagi buat Iya, yang iya, potong. iya, motong. Gitu Oke. kan, ada rendang, Nah, ada macam-macam. pagi-pagi gitu. bapak-bapak sudah motong-motong. Ya. Terus dapat bagian makan lagi. Makan daging lagi. Di- Sore nanti dapat makan sendiri? Daging lagi. Daging lagi. Di kulkas ada banyak daging Iya, lagi besok. daging lagi. Olahan daging terus-menerus gitu. Tentu ini akan membawa dampak. Hari ini topik bahasan di program OBBM, obrolan Bapak Muda hari ini tentang Jangan kalap karena daging kurban. ya, kalap dengan daging kurban itu sudah biasa. Kalau kalap dengan hal lain sajalah, ya kan? Kalap dengan daging kurban itu memang sesuatu hal yang ya bisa dikatakan semua orang pernah mengalami. Karena pasti ketika dapat suplai yang begitu banyak, akhirnya tidak terkontrol kita makannya. Ya itu tadi, karena kita beli saja bisa sebenarnya. Ya. Tapi karena suasana dan sebagainya, Aji mumpung. wah ya kan, Aji sampai mumpung. berhari-hari ya kan. Itu bisa dari tongkrongan satu gitu tongkrongan kan. yang lain. Ke tongkrongan yang lain daging juga sebenarnya kan. Kesana, makan, ditawarin Iya. makan, makanya daging. Daging lagi. Sana sate lagi, makan daging lagi. Kesini Iya. makan daging lagi. Kalau misalnya usia-usia masih dalam usia Usia muda kayak kita ya biasa. pertumbuhan gitu, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau usianya sudah usia yang dalam tanda kutip ya memang kesehatan. harus OBBM yang lain lah, M-nya. Manula. Anulah, itu agak repot juga. Meskipun juga banyak yang seusia kita juga sudah harus mulai bisa membatasi. Ya, punya penyakit tertentu, asam urat atau kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Oke. Ya kan, karena dalam 3 hari berturut-turut saja itu sudah lumayan. Seperti kita misalnya Lebaran, ya kan, itu pun bahkan menunya tidak melulu daging kan, ada daging putih juga kayak ayam dan sebagainya. Tapi juga setelah itu tiba-tiba melonjak, ya kan, Ya, yuk. kolesterol, berat badan, ya kan, tahu-tahu timbangannya sudah ngeri aja ngeliat kita gitu. Iya. Kolesterol ini utamanya yang memang patut untuk diantisipasi ya. Bagaimana kita terus menjaga kesehatan, jangan sampai maunya sih menikmati daging kurban gitu, tapi ternyata justru malah membuat kondisi kesehatan jadi nggak karu-karuan, jadi malah tambah sakit. Nah, Iya. Anda mungkin pernah punya pengalaman ya kaitan dengan kalap dengan daging kurban, lalu apa yang dirasakan, lalu bagaimana caranya treatment untuk itu bisa sembuh, itu juga Iya. bisa sharing Iya. di kita gitu. Iya, ya ada yang bilang katanya mengolahnya pakai minyak zaitun. Ya, jadi seperti budaya orang Italia katanya memang sangat daging-dagingan begitu kan. Tetapi dia bisa Daging-dagingan itu mengolahnya daging beneran. daging sintetis. Dan serba daging lah ya kan, pizza apa segala macam selalu menyertakan elemen daging di dalamnya. Protein sebagai Ya, protein. sebagai protein. Dan itu katanya bisa dinetralisir dengan Minyak zaitun. minyak zaitun. Demikian juga dengan Sumatera Barat ya, karena daging itu juga menjadi komposisi menu yang penting di sana. Ada netralisirnya katanya apa? Saya tidak tahu. Kalau dagingnya sih, menurut saya oke-oke aja ya. Tapi campuran-campuran bumbu dan lain sebagainya itu yang mungkin ada santan. Itu termasuk, tapi itu- secara raw daging sendiri kalau memang berlebihan ya. Gitu ya, nggak Iya, bagus ya. iya. Oke. Pernah nggak punya pengalaman kalap terus selalu ada impact pada kesehatan? Belum. Tapi saudara saya sudah tidak lagi bisa menikmati Tapi kamu suka kurban. nggak sih daging? Kebetulan saya nggak terlalu suka yang merah. Oh, Iya. yang apa? Yang putih berarti? Yang putih saya, Apa putih suka gitu kan. Ya karena putih suci. Ini malam Jumat ya? Belum ya? Oh, besok dong. Oh, besok. Malam Jumat. Ya, Iya. jadi memang ya macam-macam. Kalau saya pernah itu yang posisi kalap gitu, mabuk daging kurban. Mabuk daging ya. Gila. Bukan mabuk judi, Luar mabuk biasa cinta ya. gitu. Mabuk Waktu itu kan daging. kita di pondok tuh. Kok mondok? Di Madiun. Enggak, Oh. pas waktu nyembeli aja pas di pondok. Saya agak curigation saya. Pas Kok waktu nggak yakin? pas waktu di apa namanya nyembeli daging aja kan, waktu kita ikut nyembeli ikut ada banyak daging, terus di situ ada teman-teman di pondok pada nyati semua, Pak. Oh, Kebetulan saya bagian ngipasin. oke. Bagian ngipasin ini kan kuasa kan. Oh, kuasa. Jadi habis ini matang gitu 1 biji, Iya. 2 biji, 3 biji, nggak kerasa kita, Pak. Tiba-tiba Pak, kepala Pak sudah nggak bisa berdiri saya, Pak. Loh. Gila, ternyata banyak sekali ya sudah nggak kontrol memang. Iya, Makanya iya, tadi iya, kalap iya. gitu ya. Jadi
sudah kita begini ini nggak kerasa gitu ya. Iya. Terus kita masih makan lagi gitu. Yang tadi yang dimakan sambil ngipasin nggak dihitung Nggak ya? dihitung. Nah, itu masalahnya. jadi Dianggapnya problem. belum. Ya, yang waktu itu yang saya rasakan kita nggak bisa berdiri, Pak. Kepala pusing sekali, Pak. Terus akhirnya ya tidur aja, nggak masuk kerja. Tapi itu efek karena daging itu atau Aku sih kurang tahu, tapi memang karena kemungkinan besar ya? kemungkinan Karena besar itu karena yang tak konsumsi yang lebih banyak ya memang daging itu pada saat saya berperan jadi tukang sate kan gitu. Kita ngipitin gitu sudah ada kelihatan yang sudah matang tinggal colok sama kecap kita makan 1 biji. satu itu nggak kerasa ya kan Nggak masih kerasa. ada 5 yang masih lain ada, gitu kan? kita makan Ya. ini taruh terus ada lagi makan lagi 2 biji 3 biji terus itu sampai Ya, pada akhirnya kalap tadi gitu. Sebuah pengalaman yang saya nggak akan ulang lagi. Tapi itu sudah pernah sebelumnya. Oh nggak pernah. Meskipun makan daging agak banyak, Nggak pernah. ini sudah terlalu banyak Ya, mungkin ya. Oke. Sekarang kalau misalnya kita makan daging gitu ya, misalnya sate kambing dulu 30 tusuk masih mampu, 30, 40 sampai 50 masih mampu dulu. Iya. Tapi sekarang 15 udah cukup, udah banyak malahan. 15 itu porsi sampai kerasa, sudah mulai agak pening, agak Nggak tegang, juga sih, ya. lebih ke bagaimana Kontrol ya. batasin aja gitu. Pokoknya nggak boleh lebih dari 15 karena kalau sudah lebih dari 15 pasti akan pusing. Oke. Gitu. 20 misalnya gitu udah nggak kuat. Iya. Gitu. Iya. Nah, jadi Ya seperti saya nggak itu. punya pengalaman gitu sih, saya nggak terus suka daging Ya. merah. Tetapi banyak teman-teman saya yang juga mirip-mirip lah Mm-mm. pengalamannya. Terutama kalau misalnya mengolah jeroan. Ya. Misalnya, wah itu kan enak banget itu kan jeroan itu kan. Hmm. Ada yang di sate, ada yang dibikin, Iya. ya kan. Besok nggak masuk, asam urat atau ya kan. Sampai kantor itu udah, aduh, Betul. pincang-pincang gitu. Ah, Kenapa? iya, Efek iya. daging gitu. Bahkan kalau kita sudah asam urat itu banyak misalnya lutut nyeri, kesemutan, itu- kolesterol, terus ini punggung iya, rasanya pundak kayak nggak karuan berat gitu kan. Itu pasti sangat mengganggu. Nah, Iya. hal seperti itu yang makanya bapak-bapak gitu. Mari sama-sama kita jangan kalah. Iya. Saya sudah mengalami, tapi Jangan mungkin sampai- bapak-bapak juga pernah punya pengalaman. Nah, Anda juga boleh cerita di Iya. 0811360911 ya. Atau di lewat streaming bisa di YouTube bisa komunikasi, tanya lewat pesan di sana. Dan juga mungkin yang hari ini, yang tadi atau hari ini nih, saat ini nih lagi agak sudah mulai ada sudah mulai pengaruh ya. ngipas-ngipasin ini, ya kan? Udah mulai Jam-jam setengah 10 gitu udah Betul. mulai. Kan udah dapat Besok itu. libur lagi kan? Iya, kan stok dagingnya sudah menumpuk gitu Iya. di lemari es biasanya. Sekarang udah mulai dikeluarin itu satu persatu, dibikin sate, dibikin menu apapun itu untuk dimasak. Gabung sama tongkrongan, sama tetangga ya bawa, ya kan? Aduh, udah deh. Iya, aduh, luar Ini biasa. janganlah, jangan terlalu banyak dikipasin lah. Iya. Jangan terlalu matang lah, nggak enak. Yang rar aja. Yang raw. yang medium raw. Iya, tapi mungkin pengalaman yang lain soal hari raya Idul Kurban ini juga bisa di-sharingkan ke kita. Daging juga bisa, pengalaman misalnya baru pertama kali gabung sama bapak-bapak komplek ya kan, buat bantuin memotong ya. Setelah disembelih, kalau sembelih pasti harus yang terlatih ya, harus yang katanya juga ada yang sertifikat sekarang ini ya, menyembelih gitu ya. Betul. Ada juleha namanya. Ya betul, itu tapi bagian motong misalnya kan, mungkin yang junior itu motong dadu dulu gitu kan, meskipun ya salah-salah gitu ya. Atau mungkin punya pengalaman apa tadi, misalnya kambingnya lari atau pernah cerita tentang kurban itu ya kaitannya juga kalap daging kurban itu juga. iya, atau daging kurbannya. Tapi biasanya kalau misalnya ada yang pesen ini torpedonya dibawa gitu. Ada juga pesan seperti itu. Torpedo ya. Buat apa itu ya? Katanya untuk itu Vitalitas torpedo ya? untuk yang sapi atau yang kambing biasanya? Sama aja sih, Sama aja rata-rata ya? mereka diminta itu. Yang torpedonya dong dibawa gitu. Torpedo itu apa? Penisnya atau testisnya sih? Apa ya itu? Ya pokoknya Bagian kelamin ya kan? Kalau kita mau jelasin bahasanya nggak paham saya. Apa itu gitu. Nanti kita coba cari deh Iya, di iya. internet. Tapi itu torpedo ya? Itu torpedo itu orang bilang. Dimasak, diambil gitu. Iya, iya, Gitu. iya. Terus ada juga yang misalnya untuk numbuhin Janggut. simbar, Ya, jenggot gitu kan. Ada apa istilahnya. Kalau orang Jawa bilang itu namanya cacap. Itu pakai torpedo juga? Enggak, beda. Atau pakai apa? Pakai Sumsum yang ya? Sumsum ya? atau Sumsum ya. bukan yang Kikil. apa ya? Kayak tulang lunak gitu loh. Hmm. Nah, itu biasanya dicukur dulu sini terus dioles-olesin. Diasumsikan kalau di itu bisa menumbuhkan rambut gitu ya.
Tapi nggak tahu juga itu penelitiannya udah bener atau belum gitu. Kadang sih banyak yang mitos dulu sih. Mitos. Kebanyakan sih ya. Konsumsi torpedo untuk vitalitas misalnya gitu kan. Itu juga kadang mitos. Mitos yang kadang, tapi mitos ya. Mitos di seputar perkurbanan juga kadang ya banyak ya kan. Apa Ya misalnya? kan. Mitos ya, satu torpedo ya kan. Torpedo itu saya juga nggak tahu itu betul apa enggak kemudian bisa menambah vitalitas. Apa karena kemudian bentuknya atau terletak di bagian itu gitu kemudian Ya. bisa menjadi ya kan dianggap menjadi. Atau rasanya sih mungkin. Saya belum pernah. Saya cuma lihat review-review yang makan torpedo di Agak reel, aneh ya. di reels gitu. Bisa sampai muncrat gitu kan. Ya dipegang serut. Dipegang serut. Ya, itu Muntah ya. torpedonya. Ya, dulu kambing Cairannya atau mungkin ya. kami ya itu cairan apa saya yang dikasih lihat-lihat di statusnya itu. Nah, tapi apapun itu yang dikonsumsi itu jangan sampai berlebihan karena kelebihan nanti dampaknya bisa jadi negatif gitu. Iya. Ingat Bapak mungkin sebelum mengkonsumsi bisa juga periksa ya kadar tensi kolesterol. Iya, sudah terlanjur Tapi tinggi. jangan pernah dicampur sama durian ya. Oh ya. Tensi pasti naik. Daging Durian- dengan duren. Iya, durian itu panas Pak kalau kita mengkonsumsi durian. Oh, daging dengan duren. Nggak boleh. Apalagi di salah satu daerah di Jawa Timur di Trenggalek itu sekarang sedang musim durian. Ada beberapa waktu lalu di daerah saya itu di daerah perbatasan Tulungagung Trenggalek itu ada festival durian gitu yang lomba macam-macam durian yang ada di khasnya Watulimo Trenggalek itu dikeluarin. Kalau durian sama kambing ini biasanya yang agak berani nggak gitu. Tapi jangan deh. Tapi itu sudah Impactnya bisa. pestanya bisa dua itu di Trenggalek itu ya. Iya, Bisa dua betul. dua hal ya. Betul. Pesta duren dan pesta daging. Ya, itu ya yang Pencuci mulutnya duren, ya kan. Habis itu Iya. pencuci darah. Masuk rumah sakit. jangan sampai lah. Kita harus kontrol itu semuanya supaya kesehatan kita juga tetap terjaga gitu ya. Oke, masih di program OBB malam hari ini topik bahasan kita tentang kalap daging kurban. Anda boleh sharing selepas ini di 08113600 juga bisa lewat telepon kita di 575-676. Tetaplah bersama kami. OBB, obrolan bapak-bapak. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 941 FM, Your City Guide Radio.
OBB, obrolan bapak-bapak. Kawan Siniga dimanapun berada, yang sekarang lagi menikmati santap makan malam Bersama daging hasil pemberian daging kurban. dan yang sedang mobile juga boleh tetap update informasi traffic ya, lalu lintas itu boleh gitu ya. Nah, malam hari ini kita lagi ngobrolin tentang pengalaman-pengalaman atau keseruan-keseruan pada saat kita Idul Adha, terus mengalami sebuah dampak negatif dari sisi kesehatan karena kalap untuk mengkonsumsi daging kurban. Termasuk yang lagi mobil sekarang, siapa tahu setengah jam Yang lalu ini barusan habis konsumsi. 50, 60 ya atau sedang menuju ke arah. Nah sekarang ini lagi proses kena dampak, Aduh. lagi pusing gitu. Mungkin sedang menuju UGD. Jangan sampai lah ya, jangan kalah. Jangan lah ya. Jangan. Kita nggak mengharapkan Anda untuk ke sana, tapi paling nggak kita mengingatkan. Jangan sampai Anda sampai ke juga, sana, jangan sampai Anda ke sana. paling nggak direm lah ya, meskipun ada apa namanya apa istilahnya itu Penggila daging. ya itu salah Meat lover. itu ini maksud saya ada tekanan psikologis yang membuat kita ingin memakannya jadi lebih banyak gitu, karena karena FOMO. suplainya banyak gitu. Iya, mungkin karena takut kehilangan momentum, karena circle-nya juga sedang makan itu ya. Iya. Tolonglah dijaga. Ya, ada penelpon? Oke, kita coba Oke. angkat dulu. Halo, Halo, selamat selamat malam. malam. Halo, selamat malam Mas Rangga, Mas Eko, Weh, selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Budi, Pak. Wah, Pak Budi. Pak Budi yang sungguh berbudi. Ini dari bau tubuhnya ini udah bau asap ini. Asap bakar Asap daging. kurban ya, Pak ya. Lagi di mana, Pak? Ini lagi di rumah, Pak. Oke. Di Sawo Jajar. Oke. Oke. Anu kapan? Dapat kambing nggak? Kita tanya. Daging Dapat kambingnya. daging kurban nggak? Hari ini apa alhamdulillah besok? Sapi, Pak, sapi. Oh, hari ini malah berarti dapat ya, sapi. Wah. Diapain, Pak? Iya. Diapain menunya? Rencana sama istri ini mau dijadiin rendang. Jadi ikan terbang. Rendang. Oh, Oh, rendang. Loh, sapi semuanya apa campur? Sapi semuanya dong. Wah, nah, kayaknya apa? kayaknya Sapi pengkurban nanti ini, ya kan? Bau, Pak Mas. Pengkurban Iya. berarti. Namun, Pak Budi kurban berarti ya? Kurban kebetulan ya? Gimana, Mas? Kurban, kurban hari ini. Ya, Ya, alhamdulillah lah ya. satu sapi ya? Iya, ini pantesan kita, dapat Pak. utuh sapi ya. Makanya. Gitu. Bisa pilih dong itu. Oke, Mana rendang saja. gitu. Pak, sejauh pengalaman Bapak pada saat momentum kurban, pernah nggak mengalami suatu momen Anda kalap gitu mengkonsumsi daging kurban? Kalau kalap tuh jangan ditanya lagi, Mas. Soalnya itu kayak setiap Idul Adha itu kalap ya saya kalau makan daging gitu. Kalapnya Pak? gimana? Kalapnya Kenapa? Kok bisa kalap itu kenapa? Karena apa? Nggak tahu ya, Mas. Kayaknya memang masakan istri tuh enak bumbunya gitu, Mas. Tiap pagi nyomot, siang nyomot, malam juga gitu ya. padahal kan tiap harinya ya pasti ada lah daging Kalau merah mau ya masak, kan? masak daging kan bisa aja nggak nunggu Iya, nggak setahun nunggu Idul sekali Adha kan. sebenarnya. Tapi kalau istri saya ini emang bukan setiap hari sih, kayak masak itu langsung porsi banyak gitu, Mas. Oh, jadi mungkin istrinya Pak Budi ini spesialis menu Idul Adha. Jadi hanya enak pada saat Idul Iya, Adha. Mas, kayak ya apa, bagi-bagi sama tetangga, sama keluarga dekat juga gitu, Mas. Oh, makan masak banyak tapi juga dibagi gitu. Iya, Tapi kalau benar kayak gitu. kalap yang dimaksud itu sampai ada dampak nggak kira-kira Pak Budi pada kesehatan? Misalnya jadi enek, jadi ogah makan daging, jadi pusing, jadi ada asam urat, kolesterol atau apa gitu. Oh, pernah, Mas, waktu itu, Mas. Tapi kayaknya cuma sekali aja, seingat saya itu kalau habis Kapan makan itu? pas itu Idul Adha tahun berapa gitu. Nggak lupa ya. 2 tahun sebelumnya itu saya pernah pusing gitu, Mas, habis makan banyak gitu, makan kalap itu. Heeh. Oke. Kok bisa kalap itu makan apa? Menu apa itu?
rendang itu Mas, makanya kalau udah setiap Idul Adha pasti rendang. Itu makanan jadi spesial. rendang malam, rendang besok pagi, rendang siang, Karena rendang rendang, sore, karena rendang itu kalau rendang yesterday. karena rendang itu kalau semakin lama tuh katanya semakin dia kan airnya berkurang. dan itu Justru. semakin Ya, semakin enak gitu katanya. Semakin caramelize. Iya, semakin caramelize. Iya, benar Iya Mas. kan? Iya, iya. Kayak sayur lodeh gitu kan. Eh. Sayur lodeh kemarin lebih enak daripada sayur lodeh sekarang. Ja- Itu sampai berapa banyak biasanya kalau makan satu kali gitu? Seperempat? Setengah kilo Ya ya? ibaratkan kalau masakan Padang gitu Mas, kan biasanya kalau kita beli kan cuma satu inilah, satu potong ya? iris ya. Mhm. Kita biasanya makan kalau udah Idul Adha itu ya satu piring bisa 3 sampai 5 Mas. Padahal satu rendang itu katakanlah harganya 18.000 kali 5 sudah berapa itu ya kan? Aduh. Iya Mas, bener. Wah kalau Idul Adha itu udah, aduh nggak bisa ditahan Mas. Tapi itu saat bikin menu rendang habis berapa lama itu setiap sekali masak buat berapa lama biasanya? Oh kalau misalnya istri itu biasanya sehari itu udah bisa lah. Soalnya kan rendang juga kalau sama istri itu di presto Mas biar lebih lembut. Oh, gitu. jadi dagingnya Teksturnya bercampur ya. Wah. Oh. Boleh kirim sini lah. Makanya enaknya itu gara-gara di prestonya Mas, itu enaknya tuh wah enak banget kalau di presto, enggak giginya Jadi itu ya enggak bikin pakai kalap ya. tenaga lah ya. Sampean nggak terus berat badannya melonjak nggak? Wah kalau habis Idul Adha pasti Mas melonjak Mas. Itu repot juga. Ya sama saat Repot, kita repot. habis puasaan, turun, Habis terus lebaran. habis itu lebaran kan pasti kita Melonjak juga mulai ya. menggendut kan gitu. Boleh tuh dibawa ke sini Mas lah. Ya. Kita kirim inilah Boleh Mas, nanti insya Allah Ya. ya untuk Idul Adha ini kita bagi-bagi lah. Oke. Mas Budi, kawan-kawan di tiga kira-kira apa itu. yang ingin dipesankan pada bapak-bapak supaya nggak kalap seperti Mas Budi yang pernah punya pengalaman sampai pusing? Ya, halo? Halo Mas. Halo, Pak Budi? Halo. Ya, kira-kira apa Ya. yang mau dipesankan ke bapak-bapak yang lagi dengerin OBB malam hari ini, OBBM? Supaya Ya nggak kalap nggak lah. kalap maka daging kurban. Ya kalau itu mah diporsikan saja setiap hari itu harus berapa. Jangan dipaksakan. Ya. Tapi Pak Budi melakukan itu nggak? Enggak lagi, terus aja sama aja. Susah Mas, emang susah itu kalau mau dilakukan. Oke. Oke, yang Siap. penting kita sama-sama saling mengingat. Pak Budi juga Ya. gitu, jangan kalap lagi. Ya Pak. Gitu ya. Ya Mas, ya. Oke. Makasih Oke, banyak Pak ya Pak Budi. ya. Thank you, Salam buat Ya, istrinya terima kasih nih. juga Mas Eko, Mas Ya. Rangga. Oke, thank you, makasih. Istri spesialis rendang. Spesialis rendang saat Idul Adha kayaknya. Iya. Jadi kalau hari biasa kayaknya mungkin nggak terlalu enak. Ya. Kadang kita juga bisa ngomong supaya kita mengantisipasi supaya nggak kalap gitu ya. Tapi ya namanya tadi kadang kita juga bisa lepas kontrol. Nah, kalau sudah lepas kontrol gimana sih kira-kira caranya kalau sudah terlanjur? Gimana tuh? Nah, ini tadi kita coba cari-cari literasi ya dari ahli gizi masyarakat Dr. Tan Shot Yen. Itu berarti bukan orang Kepanjan itu ya. Orang Thailand tapi. Ya. Dia mengatakan kalau masyarakat sebaiknya tidak berpikir kolesterol tinggi akibat kalap daging. Nah, ini menarik juga ini ya. Kurban bisa langsung kalap daging kurban ya. Jadi bisa langsung diatasi. Alih-alih sebentar. Kalau seandainya kita sudah makan daging, ini kata dokter ya. Sudah kadung gitu ya, sudah kalap makan sate misalnya 20 sampai 30 tusuk. Nah, ditambah dengan sop kambing, ditambah dengan nyicip gulai atau satu yang lain. Ya apa ini ya? Yang namanya kira-kira antidotnya jujur nggak ada. Apa itu? Oh, maksudnya mungkin antidot itu apa? Saya pernah dengar tapi Antidot atau anekdot ya. Ya. Jadi jadi Dokter Tan ini berpesan, kita coba sarikan ya. Sejak awal masyarakat itu harusnya bisa membagikan seluruh daging yang diterima dalam beberapa porsi. Misalnya satu porsi untuk diolah menjadi sup kambing, porsi lain diolah tongseng dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kan
menunya biasanya jadi satu gitu ya. Kalau misalnya menu sate itu jelas kita banyak untuk ngambil apa tusuknya itu jadi lepas kontrol. Nah, kalau ada pesan lagi nih. Pesannya adalah ya tetap makan secukupnya ya. Yang paling penting kembali ke pola hidup sehat yang seimbang. Jadi mempunyai kalau dulu kan istilahnya 4 pilar gizi seimbang ya jargonnya. Ada apa ya tadi 4 sehat 5 sempurna itu ya, 4 pilar gizi seimbang. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Terus kalau misalnya tiba-tiba pusing juga langsung jangan disalahkan daging kambingnya atau daging kurbannya. Bisa jadi juga karena penyebab-penyebab yang lain. Iya, tapi kalau misalnya pusing berlanjut segera hubungi dokter. ya, tapi persoalan ini lebih pada saya yakin juga ya. kawan-kawan di sana juga sudah tahu lah memang harus secara ideal memang dikontrol ya. Nama yang berlebihan kan nggak bagus. Tapi ya kadang ini bagian dari ya sosialisasi kita gitu kan, silaturahmi, bagian dari budaya juga berkumpul, saling ya memang idealnya semuanya itu harus semua yang berkumpul dalam satu kerumunan untuk berpesta daging kurban itu memang harus mengontrol. Tapi ya gimana? Ya gimana gitu kan. Tapi itu tadi pesannya dari Dokter Tan tadi, tidak boleh langsung digeneralisir gitu bahwa itu memang penyebabnya adalah karena kalap dari daging kurban, ya juga penyebab lain. Tapi memang ada potensi. Iya. Gitu. Apalagi kalau pestanya begitu tambah duren misalnya kan, itu asik. Itu jangan. Itu kalau pusing tuh siapa yang harus disalahkan? Jadi bingung. Durennya apa kurbannya? Ya, ini kita juga nggak bisa. Ini bukan juga soalnya nyari salah benar gitu. Tapi pengalaman-pengalaman, referensi cerita itu bisa jadi rekomendasi untuk sesuatu yang berlebihan itu jelas tidak baik. Iya, itu sudah pasti. Dan masing-masing individu ketahanan tubuhnya itu juga pasti berbeda. Makanya yang paling tahu diri kita itu ya diri kita sendiri. Meskipun tadi Pak Budi sendiri sudah tahu kalau tiap kurban dia pasti akan kalap ya kan? Gitu dia pasti akan agak nggak enak lah badannya. Tapi ya mungkin itu yang disebut mumpung gitu. Okay. Mumpung yang disengaja. Orang kita itu kan mumpung. Ya, kapan lagi gitu. Mau setahun sekali kok. Berapa kali sekali. Nah itu yang. Oke deh, kita jeda kembali kebersamaan kita di program OBBM. Obrolan Bapak-Bapak Muda. OBB, obrolan bapak-bapak di tengah ibu-ibu. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 941 FM, Your City Guide Radio.
kembali kita bertemu di OBBM edisi khusus Idul Adha, dan sekarang kita membicarakan Kalap daging kurban. kalap daging kurban. Kita pasti banyak yang pernah mengalami kalap daging kurban ya, bapak-bapak utamanya. Ibu-ibu kan yang masakin. Yang kalap biasanya sukanya bapak-bapak. Iya. Berarti siapa yang bertanggung jawab ini? Bapak-bapaknya apa ibu-ibunya? Ya siapa ya? Ibu-ibu deh. Salah sendiri masak enak sekali. Iya, apalagi kalau dagingnya dicampur itu. Apalagi kalau ada jeroannya, aduh enak banget ya pasti deh. Ya, ini saya juga coba nyari kolesterol. Coba nyari apa namanya referensi gitu. Kalau memang sudah terlanjur kalap itu terus kira-kira gimana gitu caranya untuk mengantisipasi atau kita harus lakuin apa. Nah, ini kalau kita kutip dari laman Mayo Clinic, caranya adalah yang pertama dengan mengurangi asupan lemak jenuh. Yang biasanya itu terdapat di dalam daging merah. Oke. Lemak jenuhnya ya terus biasanya lemak jenuh itu kan terdapat di dalam daging merah dan produk susu penuh lemak. Setelah cukup mengkonsumsi daging kurban. Jadi setelah mengkonsumsi kita mengkonsumsi susu untuk menetralisir. Oh gitu ya, bisa ya? Ya. Terus langkah berikutnya ini harus menghilangkan lemak trans dari daftar menu makanan Anda. Jadi kita kalau sudah konsumsi daging, kita nggak boleh konsumsi makanan yang ada kandungan lemak trans. Kadang-kadang itu tercantum pada label makanan, misalnya kayak minyak sayur, terus terhidrogenasi minyak sayur ya. Pokoknya artinya kalau daging aja gitu ya. Nggak usah dicampur-campurin yang lain gitu. Nah, terus ada juga biasanya kalau kita bicara lemak trans itu terdapat dalam margarin. Padahal paling enak diolesin margarin itu atau tuh. biskuit gitu, kerupuk dan juga kue. Waduh. Ini jadi kalau kita sudah konsumsi daging, hindari itu makanan-makanan yang seperti itu supaya kandungan-kandungan ini malah tidak semakin banyak. Terus juga kita perlu mengkonsumsi lebih banyak makanan yang mengandung asam lemak omega 3. Ikan. Nah, ini ada beberapa pilihan makanan yang mengundang asam lemak omega 3 antara lain salmon, ya, makarel, terus walnut ya. Walnut apa? Walnut. Aduh, kacang. Ya. Itu mahal. Mahal ya. Itu semua. Salmon. Itu jadi biaya kita untuk makanan kita salmon, tapi sukanya ikut arus. itu agak susah itu kan. Iya. Ayo kita pesta nyate daging kurban. Oke, tapi jangan lupa beli salmon dulu. Udah, aduh agak repot juga ya. Nah, terus juga ada beberapa istilahnya yang bisa kita konsumsi seperti buah-buahan ya, kayak kacang merah, apel dan juga pir. Nah, itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Terus Anda juga harus memperbanyak berolahraga setelah Idul Adha. Banyak ya syaratnya. Syaratnya banyak banget. Ini kan baca di artikel ini. Enggak, maksudnya syaratnya banyak banget. Tapi ya memang kalau perempuan tuh beauty is pain ya kan. Ya. Buat laki-laki dalam konteks daging kurban ini ya healthy is pain ya kan. Pain karena pain duitnya juga karena harus ngeluarin uang buat beli ini, beli itu ya kan. Ada buahnya juga, ada apa juga nanti. Apanya nggak pulang-pulang. Betul. Di situ sampai pagi. Tapi kalau tadi kan kita perlu untuk variatif menunya ya. Kalau sudah makan daging kurban tadi nggak boleh untuk konsumsi susu misalnya. Terus nggak boleh konsumsi minyak sayur. Terus bisa dilengkapi harus makanan yang salmon tadi. Nggak bayangin aja, saya bayangin. Ya Bu, ini artikel yang memang harus yang ideal ya kan. Cuma saya membayangkan aja. Ribet banget. Ya. Minyaknya kan harus olive oil ya kan. Iya. Harus ada salmon, makarel, walnut ya kan. Walnut Kemudian itu. harus ada buah, harus Gimana ya walnutnya belum tahu. kacang deso. Nggak pernah makan saya. Ya oke, jadi masih bingung. Kalau makarel sama salmon pernah makan lah ya. Meskipun kita makanannya salmon suka ikut arus. Aduh. Iya. Nah terus kalau olahraga ini Pak, jadi kalau kita olahraganya olahraga yang kayak bersepeda gitu, terus jalan cepat atau bermain olahraga favorit. Tapi biasanya orang-orang yang sudah usia ya di atas 45 gitu, usia-usia yang waktunya gantung sepatu itu
agak sulit olahraga yang sifatnya di situ body contact. Gitu ya. Mungkin apa? Body Nonton bola itu termasuk olahraga nggak ya? Oh, kok nonton ya? Ya kan yang dirimu nggak olahraga, Pak. Yang olahraga Ya kan dia yang di berteriak. TV. Dia berteriak. Ya, namanya olahraga berteriak. Olahraga berteriak. Oh. Malam Jumat masih. Ada telepon. Ada telepon ya? Lupa. Gitu. Kita coba angkat dulu dengan Bapak siapa ini. Halo, selamat malam. BBM, obrolan bapak-bapak muda atau bapak-bapak milenial. Ya. Mas Eko, Bangga. Halo, dengan siapa nih? Suaranya lembut kok sekali. Malu-malu kucing. Aduh, Kucing aja nggak malu-malu. kucing garong. Siapa nih, Pak? Siapa nih, Pak? Malam. Halo. 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 Iya. Ya, dengan, Mas. dengan Pak siapa ini? Dengan saya kalau masih dipanggil Pak itu kayaknya masih terlalu tua ya. Masih kepala 2 mau kepala 3 ini. Wah, berarti belum apa-apa, belum menikah berarti? Oh, unyu-unyu ya. Kepalanya 2, belum tahun kepala kemarin. 3. Oh, Masih baru. baru mau menikah? Sudah ada calonnya belum? Baru Sudah. mau baru atau menikah. niat itu? Kalau niat tuh umur 19 saya juga niat mau nikah. Iya, ya udahlah. Apapun at least meskipun umurnya masih kepala 2, bapak juga. Iya, kan toh nanti dipanggil bapak. Meskipun nggak menikah kan juga tetap dipanggil bapak. iya. Misalnya Anda ini seorang CEO kan nggak Iya. mungkin dipanggil mbak. Kan dipanggil pak gitu kan. Ini umur 20 berapa? 27 usia sudah jadi CEO gitu Oh, kan. ya, Pak Pak juga gitu. juga. Bapak gitu. Oh ya, ini Pak siapa? Namanya belum tersebut ini. Iya. Pak Dimas, Mas. Wow, halo Pak Dimas. Pak Dimas. Dimas Jaya Dindingrat. Iya, dulu ada yang sempat anak dari mana itu yang sempat ngetrel. Nah, namanya Dimas itu. Yang suka banget sama Mbak siapa itu namanya. Lupa saya. Ada itu. Tapi ini bukan. Ini Iya. Pak Dimas yang lain. Pak Dimas, Hari Raya Idul Adha hari ini atau besok? Saya masih besok kebetulan, Mas. Oh, oke. Betul. Berarti- Kurban nggak? Kurban nggak? Atau nunggu daging kurban? Nunggu daging kurban aja. Biasanya dapat berapa kilo di kampung rumah? Saya ada yang udah ngerayain duluan juga. Ini Oh. tadi barusan dapat. Oh gitu. Oh, barusan dapat daging. Langsung diolah apa? Iya. Atau Nunggu masih besok? ditaruh di freezer? Sudah diolah jadi rawon. Waduh, sapi berarti ya, Di karena rawon. rawon kambing yang nggak enak mungkin ya. Gimana? Sudah pernah punya Iya. pengalaman kalap belum makan daging-daging kurban sebelumnya? Waduh, kalau ngomongin daging kurban itu nggak ada habisnya, Mas. Selalu kalap. Terlalu kalap ya. Ngumpung Oh, itu iya. tadi ya. Haji Waduh. mumpung berarti ya Pak Dimas ya? Kalau makan langsung habis gitu. Masak langsung habis atau disisakan dulu? Atau nasinya dulu dihabisin terus lauknya belakangan. Lauknya Justru malah nasinya ngambilnya cuma sekali, kalau lauknya, kalau sayurnya berkali-kali. kali-kali. Tahu nggak sih, Pak Dagingnya Dimas? berkali-kali. Pak Dimas, orang itu bisa dinilai karakternya itu dari cara dia makan. Nah, kalau habis lauknya duluan berarti biasanya tipe-tipe orangnya boros. Gitu nggak sih? Pernah dengar? Berarti kalau Anda itu lauknya masih ada, nasinya udah habis ya? Bukan. Enggak, dia Nasinya sedikit, lauknya Iya. banyak diambil namanya. Iya. Berarti itu apa? Cerdas gitu ya. Aduh, pernah sampai Saking pusing nggak? enaknya Sampai makan terpengaruh kesehatannya nggak? Istri, Mas. Calon istri ya. Oh, Gimana? Pernah terpengaruh nggak kesehatannya apa gimananya? Pusing apa? Ya mungkin kalau udah banyak itu pusing-pusing sedikit. Jadi udah pasti tuh gara-gara kalap. Iya, Mas. Kayaknya gara-gara kalap. Terus masih pakai? Kenapa nggak coba itu tadi? Apa didampingi salmon, Iya, kan tadi ya makarel, sudah. Ya, salmon, makarel, olive oil, olive oil, walnut. Nikmat. walnut. Rasa Saya belum tahu ini walnut. dagingnya kurang nanti. Oke, tapi harus olahraga ya.
Ada tips nggak atau trik nggak supaya misalnya tips makan gitu supaya kita nggak kalap gitu atau sesudah makan kita ngapain gitu? Ada tipsnya nggak kira-kira? Mungkin kalau tips ya Mas ya, untuk menjaga kesehatan itu bisa diimbangi dengan sayur yang lain makannya. Jadi nggak oke. daging aja. Gitu ya. Ya walnut itu sayur. Sayur Walnut lagi. Gimana sih? Coba cari walnut. Oke. Belum tahu ini. Oke Mas Dimas. Mas Dimas, thank you ya Mas ya. Sudah berbagi-bagi nih. Oh, Ya oke. jangan kalap lagi lah ya Mas ya. Masih muda loh, mau nikah loh. Ya, Ya Oh, kan? alah, Nanti kacang kenari, walnut itu. Oh, udah sering lah kita makan yang repot kayak nanti. begini. Oke. Oke, thank you ya Makasih ya Mas. Mas. Sehat-sehat ya. Mm. ya Mas, Oke. sama-sama. Ya. Wah, Iya, iya. Kacang kenari ternyata, Bre. kacang kenari. Oh, ya, Itu kacang yang itu loh, chipmunk itu loh. Iya, walnut, tahu. ya Makanya kan? udah sering nih aku makan yang kayak begini. Mm-mm. Tapi nggak tahu namanya kalau kacang walnut gitu. Taunya kacang Oh, kenari. kenari bahasa Jawanya itu apa? Nggak kenari ada ya? nih nggak di Jawa. Ya kenari ya. Kenari kan kalau di kita itu yang kesukaannya Alvin and the Chipmunk. Iya. Gitu ya. Ternyata banyak pengalaman yang seru-seru kaitan dengan kalap pada saat daging. Rata-rata ya memang kalap. Iya, memang. Kamu juga nggak pernah tapi kamu. Iya, karena kalau kurban itu ada daging putihnya ayam dan unggas ikan gitu mungkin saya kalap ya. Tapi itu kalau unggas ayam nggak terlalu inilah ya. Iya, nggak terlalu ini. Apalagi unggas-unggasan ya. Kecuali bebek kayaknya ya. Ya, Iya kan. lebih berlemak dia gitu. Oke, Ini kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Idul Adha. Adha buat kawan-kawan yang hari ini merayakan dan buat besok yang merayakan. Selamat juga untuk berpesta yang hari ini. Kita juga saya sudah dapat beberapa tapi karena di dekat rumah saya itu besok kayaknya besok jauh lebih banyak deh. Saya nggak tahu. Paling kita ya pesta lagi di sini deh. Ya gitu ya. Jadi intinya adalah ketika sudah kalap, imbangi dengan olahraga, konsumsi makanan-makanan yang tadi sudah disarankan. Kalau mau ya. Itu katanya artikel bukan katanya. Ada banyak pilihannya. Banyak kok, pilihannya. Ya kan? Ya. Salmon itu kan suka melawan arus ya. Tapi kita sering ikut arus. Makanannya salmon tapi ikut arus. Oh, gak konsekuen ini. Oke, kita pamit ya. Ya, kita pamit. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan celotehan kita. Semoga sangat bermanfaat. Ya. Dan pilihan Anda mau tetap ikut kalap ya monggo, mau Enggak ya, monggo. enggak ya monggo, ya sudah. Yang penting kita sudah memberikan nasihat. Meskipun kita juga belum tentu. Belum tentu begitu. Kalap juga, Bro. Kalap juga. Oke, saya Eko Setiawan. Saya Rangga Umara. Pamit dari program OBBM. Ketemu lagi nanti di edisi berikutnya. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Selamat malam. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OBB, obrolan bapak-bapak. Didengar ibu-ibu. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi hanya di City Guide 941 FM, Your City Guide Radio.